gitu. Dipecah lagi, nah ya bukan dipecah sih, dipecah dan digabungkan lagi gitu. Jadi, satu kelompok akan nanti berisinya 7 sampai 8 orang dan teman-teman nanti akan bergabung, dalam kelompoknya, teman-teman akan mulai berdiskusi, "Ini kita mau masukin apa nih? Kita mau jualan apa? Kita mau ngapain?" Ya, kerjanya siapa aja yang handle ini itu. Nah, teman-teman itu bagi tugas. Oke, sehingga di pertemuan kedua nanti, teman-teman sudah ditargetkan untuk membuat sebuah, apa ya, sebuah toko, ya. Sebuah toko di toko online, di marketplace yang ada. Teman-teman sudah bikin sosial medianya di Instagram, Facebook, ya. Betul-betul full di sini teman-teman praktek, udah nggak lagi teori-teori. Cukup teorinya kemarin udah jago dong, udah AIDA, eee, sosial media marketing, jago kan. Jadi saat ini teman praktek. Nah, di pertemuan kedua ini teman-teman nanti udah harus bikin sehingga seminggu dikasih waktu seminggu itu, di bulan ketiga nanti teman-teman sudah mulai jualan, ya. Udah mulai nih jalan di minggu ketiga. Artinya kalau ada tanggal di sini, ya tanggal 25 lah berarti. 25 ya, 25 Januari teman-teman udah start untuk jualan. Udah ada produknya, maksudnya gini, udah start jualan tuh udah bisa transaksi ya. Jadi di hari itu kalau ada yang mau pesan, udah harus bisa, gitu, ya. Masuk minggu ketiga. Nah, selama seminggu itu nanti teman-teman, eee, apa ya, teman-teman kan pertama kali nih jualan nih. Nanti teman-teman rekap data-datanya, eee, "Kak, penjualannya segini banyak, Kak. Ini penjualannya, eee, hasilnya segini dengan modal segini," dan lain-lain. Itu teman-teman nanti bikin sebuah ya presentasi kecil, progresnya seperti apa di minggu keempat, teman-teman akan menjelaskan. Jadi ketika kita ketemu nanti di tanggal satu, sat wah, satu libur ya, libur nih tanggal satu nih. Berarti, e eee, berarti teman-teman nanti bakal ketemu di tanggal 8 mungkin ya. Teman-teman bakal presentasiin hasilnya sih udah jualan seminggu ini gimana sih gitu, apa rasanya teman-teman, susahnya gimana gitu, nanti teman-teman ceritakan gitu. Jadi kayak kayak, eee, progres meeting gitu. Oke, minggu ke-5 sama teman-teman nanti teman-teman akan presentasikan dan apa aja yang sudah diperbaiki dari sebelumnya, "Oh ternyata sudah begini nih," gitu. Jadi nanti berprogres. Cuman 3 minggu, teman-teman betul-betul 3 minggu itu berjualan, teman-teman waktunya untuk betul-betul praktek dan ini merupakan hal yang istimewa loh. Kenapa? Karena nggak semua orang, teman-teman di luar sekolah Trinitas itu belum tentu di semester 2-nya bisa jualan kayak gini. Mungkin mereka masih belajar, masih sibuk belajar, tapi di sini kita udah jualan, ya. Nah, nanti di pertemuan ke-6-nya, teman-teman presentasikan hasilnya. Jadi selama jualan tuh ini, betul-betul kayak presentasi kayak, pertanggungjawaban laporan gitu loh. Jadi teman-teman sudah, "Oke, kami sudah berhasil menjual berapa banyak produk, kami sudah berhasil tadi yang modal segini sekarang jadi segini, omsetnya berapa." Nah itu ya, gitu. Jadi teman-teman presentasikan dan kayak misalkan ada kalau misalnya di Tokopedia atau di Shopee ya, nanti kayak, "Ini loh kayak review dari orang-orangnya," kayak gitu. Teman-teman nanti bikin hasilnya, ya. Dan ini 6 minggu ini sebenarnya 6 minggu utama yang, pokok pentingnya. Nanti kalau ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tambah lagi misalkan ya kan kalian ada potong libur juga, ternyata baru nyadar loh Selasa potong libur Chinese New Year, eee, ya digeser juga kan. Jadi pokoknya ada 6 ini utama, sisanya kalau masih ketemu, ya untuk pembahasan, untuk kalian tanya-tanya, untuk ya kalian kalau misalnya ada kesulitan gitu, kita bahas semua gitu, oke? Nah jadi teman-teman sudah mulai ancang-ancang nih, dalam pikiran kalian sekarang sudah mulai pikir kalian mau jualan apa. Karena nggak mungkin kalau misalnya kelompok aku jual makaroni, kelompok sebelah jual makaroni juga, nggak mungkin dong, saingan dong kalau gitu.
Ya, jadi harus beda-beda juga pastinya. Udah mulai nih nyiapin, waduh harus jualan. Teman-teman udah harus siapin bikin toko baru di Shopee, di Tokopedia, media sosial baru di Instagram, di Facebook, ya. Oke, itu untuk, itu untuk silabusnya. Kira-kira bahas apa aja. Nah, sekarang kita akan membahas ini yang saran ya dari kami, timnya akan seperti apa dan akan dijelaskan sama Kak Ronaldo. Ya, oke. Yuk silakan. Oke, halo teman-teman. Sekarang aku bakal ngejelasin tentang struktur tim dari digital marketing project kalian ini. Jadi struktur tim yang ada di sini tuh cuman kayak saran aja dari kita. Kalau misalnya kalian mau membagi tim-tim kalian itu, kalian bisa ngebagi orang-orangnya dari struktur tim ini. Yang pertama itu ada tim leader, itu tuh satu orang itu bertanggung jawab atas keseluruhan project yang akan kalian kerjakan nanti. Terus selanjutnya itu ada manager sales, itu tuh satu orang. Dia akan bertanggung jawab terhadap anggota sales dan juga customer service. Anggota sales itu akan membantu manajer sales dalam menjualkan produk kalian, seperti di Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Kalau customer service itu tuh terdiri dari satu sampai dua orang. Ini tuh tugasnya untuk ngebalas-balesin chat dari customer-customer kalian. Karena kan nggak semua orang bisa megang dari Shopee Tokopedia-nya itu kan. Takutnya ada yang ngechat terus gak kejawab. Nah, tanggung jawab itu tuh ada di customer service. Terus selanjutnya itu ada content manager. Content manager ini bertanggung jawab atas anggota pembuat konten. Nah, content manager ini dia tuh tugasnya buat konten-konten untuk produk-produk kalian. Jadi konten-konten seperti di Instagram, di TikTok, atau di media sosial lainnya. Nah, itu content manager yang bertanggung jawab. Untuk opsional, kalian mau satu atau dua orang itu terserah kalian. Pokoknya kalian bebas ngebaginya kayak gimana juga. Terus kalau misalnya kalian mau ada struktur tim yang lain itu boleh banget. Jadi terserah kalian aja yang enaknya kalian kayak gitu. Oke, boleh dilanjut Nail. Oke, thank you, Dok. Ya gitu kira-kira timnya teman-teman ya. Dan gini teman-teman, ini kan struktur tim yang, sudah dipertimbangkan kira-kira tiap orang sudah masing-masing sudah memiliki tanggung jawabnya, sudah memiliki pekerjaannya dan sudah jelas gitu ya. Kalau kalian hitung totalnya itu, kan itu ada 1 sampai 2 ya, kalau kalian hitung totalnya itu minimal akan jadi 6, 2, 3, 4, 5, ya 6 dan bisa lebihnya itu bisa ya 9. Jadi teman-teman itu bisa diatur-atur sebetulnya kalau dirasa customer service 1 orang cukup, monggo gitu silakan. Ya, juga ini tim itu bukan karena patokan harus gini ya, enggak. Tapi ini standarnya seperti ini. Kalau kalian merasa bahwa, "Nih, Kak, kami punya punya struktur tim lebih baik yang akan, yakin ini lebih sukses karena pembagiannya pembagian tugasnya lebih bagus dan mereka juga kayak udah lebih ngerti," gitu. Silakan, ya, kalian atur aja gitu, ya. Oke, lanjut. Ini sebagai catatan-catatan. Ini catatan-catatan yang, selama kalian pengerjaan ya, sama nanti sampai jualan. Kalian itu nanti akan memasang iklan, ya. Dulu sempat belajar tentang Facebook Ads, tapi kita tidak ada prakteknya karena harus berbayar, ya. Nah, di sini kalian akan nanti harus pasang iklannya, ya. Di Instagram Ads, Facebook Ads, bahkan di Shopee dan Tokopedia juga kalian iklanin juga, ya. Iklanin, ke Instagram bisa juga ya. Sebentar, maaf. Nah, iklan kayak gitu kan bayar ya, tapi tenang teman-teman, teman-teman tuh dikasih budget, gitu. Dikasih budget 500.000 ya selama, berjualan ini. 500.000 itu bukan jadi modal buat teman-teman jualan, tapi jadi modal teman-teman untuk masang iklan. Untuk pokoknya dipakai semuanya untuk periklanan dan, eee, proses jualan kalian gitu. Dan 500.000 ini bukan uangnya dari kalian. Jadi karena uangnya bukan dari kalian, maka harus dipertanggungjawabkan, ya. Tanggung jawabnya dalam berupa apa? Dalam berupa screenshot biaya rinciannya dan dimasukin ke dalam Microsoft Excel. Ya, jadi kalian
kayak seperti pembukuan nih, kalian masukin, "Oke, hari ini, dikeluarin 5.000 untuk apa? Hari keluarin 10.000 untuk apa?" Harus dirinci ya, harus dirinci, jangan cuman tulisannya kayak, eee, "Selama ini pengeluaran cuma 1.000 untuk iklan." Dah gitu doang. Nggak gitu doang ya, tapi teman-teman harus dirinci ya, pengeluaran di misalkan di Instagram berapa, di Facebook berapa, itu dirinci, ya. Screenshot aja teman-teman ya, bukan pakai ya kalau ada yang pakai bon, silakanlah, bon apa ya, tapi kan, ini kan digital jadi screenshot ya. Screenshot hasil pembayarannya dan kalian rekap semuanya ya, gitu. Jangan sampai ada yang terlewat teman-teman ya, karena betul-betul dipertanggungjawabkan ini uang beneran, bukan uang mainan, bukan uang monopoli. Oke, yang ketiga, pengeluarannya bisa kalian atur ya, diatur. Misalkan seminggu pertama ini kalian 200.000 dulu, 200.000 dulu kalian jalanin, oke. Nanti minggu minggu kedua, minggu ketiganya 150.000 per minggu, ya. Itu bagaimana kalian ngaturnya ya, gitu. Jadi, ini juga kayak gini tuh sebenarnya satu, hal yang nyata juga. Someday kalau kalian berjualan juga, ya yakin pasti untuk modal gitu juga kayak nggak langsung gitu jebret 5 juta gitu, enggak. Tapi kan pasti diatur dulu, "Oh sebulan ini mah segini dulu aja, bulan depan kalau kurang baru tambah lagi," gitu. Ya, jadi nanti kalian atur aja. Tapi kalau misalkan, "Kak, ini pokoknya harus 500.000 langsung harus, karena begini begini alasannya." Kalau alasannya valid dan oke diterima, baru dikasih, ya. Tapi kalau selebihnya kalau misalkan enggak, secukupnya aja, gitu, ya. Dan teman-teman, berjualan seperti ini tuh memang agak memakan waktu ya, karena harus mikirin juga, harus, eee, ya spare waktu kalian untuk kayak fokus ke satu bidang. Misal kalian jadi admin di Shopee atau Tokopedia, kan kayak harus terus gitu ngelayanin. Tapi teman-teman kan ada pembagian tugasnya. Jadi kalau misalkan bisa, jangan sampai kalian tuh ngeberatin kerja kalian gitu, ninggalin kerjaan yang lain. Ya jangan ya, gitu. Dibuat enjoy aja untuk ini juga. Dan, kami itu, Ibu Nining, aku dan Ronaldo itu betul-betul hanya memfasilitasi kalian, hanya menuntun kalian, ngasih tahu, ngajarin, eee untuk kalian memulai bisnis ini gitu, ya. Selebihnya keputusan, apa yang kalian mau lakuin, apa yang mau kalian kerjakan itu di tangan kalian ya, gitu. Jadi betul-betul dari kalian, oleh kalian, dan untuk kalian juga gitu ya. Bukan kami nggak akan ngatur-ngatur, tapi sok kalian yang maju gitu, dilepas. Oke, pertemuannya sampai sini aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Udah beres nih. Ya, untuk penjabaran materi rencana kita per minggunya yang dari KNL sih seperti itu. Tapi mungkin untuk minggu ini kalau kalian sesudah mendengarkan pemaparan langsung apa yang akan kita lakukan di semester 2 ini boleh bertanya ya. Daripada nanti penasaran atau bingung, kalian mending tanya di sini langsung ya. Sok silahkan. Kak, Yuk. nanti kalau untungnya buat kita. Widih, udah mikir untung aja langsung nih. Kan kalau Mantap. misalnya. Oh, kalau misalnya, yakin untung nggak? Ya semoga. Oh ya semoga. Ya jangan semoga dong, teman-teman kalau bisnis pasti harus untung. Kalau rugi buat apa bisnis? Harus pikir untung ya. Oke, mau Ibu Nining jawab atau saya, Bu? Silahkan, sama Oke, saja kok jawabannya. sama ya, Bu. Iya. Oke, keuntungannya kan tadi udah dibilang ya, dari kalian, oleh kalian untuk kalian. Jadi keuntungannya untuk kalian juga gitu. Jadi kita, aku, Kak Ronaldo, dan Bu Nining, dan kalau Bu Nining pihak sekolah, itu nggak akan minta, "Eh, sini untungnya, tarik." Nggak gitu. Kita kan preman yang malak-malak gitu, enggak kok. Ya, jadi teman-teman silakan berjualan dengan bertanggung jawab, teman-teman silakan berkreasi dengan, kreatif mungkin, dan berekspresi sekreatif mungkin, dan hasil untuk kalian juga gitu. Ya mungkin ya, ini mah mungkin, 500.000 itu kan sebagai modal titipan kalian, ya.
untuk mengiklankan. Mungkin itu nanti Rp5.000-nya akan diminta lagi, hanya sebagai karena modal pinjaman itu kan, itu pun nggak ada bunga gitu, ya gitu, hanya itu aja sih. Tapi keuntungan tuh sebenarnya untuk kalian gitu. Jadi, ya amin kalau kalian misalkan berkelompok 8 orang untungnya 8 juta, sekarang 1 juta kan lumayan ya, udah bisa makan-makan, udah bisa jalan-jalan gitu. Jadi, ya kalian semangat aja gitu, semangat jalaninnya, eee, diiklanin supaya rame. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Siapa tahu jadi di sini kan ada calon-calon bisnismen, ada calon-calon startup, dia punya ini kan, gitu. Ya, jadi keuntungannya buat kalian juga, gitu. Ada lagi mau nanya? Kak, kalau Ya. misalnya udah ada akun sosial medianya gitu, mending pakai akun sosial media yang itu atau buat baru? Kalau udah ada, ya pakai aja, kenapa enggak gitu. Nggak apa-apa, gitu. Kalau misalkan kalian udah ada sosial medianya, silakan. Ya mungkin yang udah ada bekas yang kemarin ya, bekas semester 1, atau kalian mungkin punya usaha sendiri, silakan pakai aja gitu, nggak apa-apa. Toh malah lebih enak, ya maksudnya kayak, eee, udah ada fondasinya, tinggal dilanjutin lagi silakan, gitu. Tapi berarti satu tahap lagi yang harus lakukan adalah di Instagram itu diiklanin, jadiin ads, gitu. Oke? Kak, Yuk. kalau misalnya 500.000 nih, udah dipakai buat iklan gitu ya. Tapi keuntungannya balik modal aja enggak? Kita harus berarti harus pakai uang sendiri buat balikin ke sekolahnya berarti. Nggak, maksudnya kan nutup modal berarti. Iya. Aduh gimana ya? Gini ya. Jadi sebelumnya gini, kalian jangan punya beban untuk misalnya, aduh, ketika saya hangus iklannya, kamu harus bertanggung jawab mengembalikan uang 500.000. Tidak, ya. Terus nanti kata Della, untungnya itu buat siapa? Gini, dalam pembelajaran digital marketing ini, kami modalin 500.000 untuk proses pembelajaran kalian mempraktekkan yang semester 1. Kalau misalnya dalam penjualan itu kalian punya untung, ya, misalnya punya untung. Misalnya gini saja, saya punya botol minum ini, harganya 50.000. Nah, ketika kalian iklankan, kan nggak mungkin hanya kalian jual 55.000. Itu pasti akan rugi karena biaya iklannya juga misalnya 200.000 sehingga pingin ini terbeli gitu ya, ini terjual. Nah, gini caranya. Kalau misalnya ini harga pokoknya 50.000, otomatis kita harus bisa menjual, contohnya 80.000. Wow, misalnya, kok gede banget Bu labanya. Misalnya selisihnya bisa 30.000. Nah, 30.000 itu bukan murni bersih labanya, tetapi misalnya 50% dari 30.000 itu untuk biaya mengganti biaya iklan, 30%-nya untuk laba. Nah, dikumpul-kumpul misalnya dari 100 penjualan, kan banyak ya, 100 penjualan kali 15.000 aja. Nah, kami misalnya iklannya, untuk biaya iklannya kami cukup hanya menerima 500.000. Selebihnya itu laba kalian bisa kelola untuk misalnya untuk berdelapan, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya untuk iklan ini kalian angus, tidak ada penjualan yang bisa kalian dapatkan, ya sudah, kamu sekelompok tidak punya kewajiban untuk mengganti uang 500.000. Tetapi di sini kami tekankan proses pembelajarannya, bagaimana kalian mendapatkan pengalaman bagaimana mengiklankan atau bagaimana mempraktekkan materi digital marketing. Seperti itu. Ya. Ya Del ya. Jadi jangan sampai nanti gini,
takut-takut, saya takut nanti nggak mau dipakai duitnya karena nanti rugi disuruh mengganti. Jangan begitu, ya. Kamu sok aja mengiklankan, misalnya kamu target kamu remaja seusia kamu gitu ya. Nah, kamu kan harus bisa menganalisis kira-kira marketplace apa atau media sosial mana yang bisa menjangkau remaja seusia 18 sampai 25 tahun misalnya. Atau barang kamu itu produk untuk ibu-ibu. Berarti kamu juga harus menganalisis nih kira-kira media sosial apa sih yang lebih familiar dengan ibu-ibu. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin penasaran atau takut-takut atau nanti gimana sebelum kita share kelompoknya, boleh ya? Yuk. Atau Namanya sambil nunggu mungkin masih malu-malu, Kak Nael boleh mau di-share kelompoknya? boleh share sekarang ya. Teman-teman siapin catatan, siapin ini. Nah, Screenshotan. maaf ya, kelompoknya kami bagi, tidak kalian pilih sendiri karena satu itu adalah masalahnya berhubungan dengan uang yang harus kalian pertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi mohon maaf, semua kelas kami bagi kelompoknya. Oke. Ya, kelompoknya nih. Iya. Boleh di screenshot atau ditulis. Monggo. Kelompoknya. Yang ketua ada senyum-senyum sendiri aja tuh. Pemilihan kelompok ini tidak ada unsur apapun ya. Kami membagi rata gitu. Biar saling ada pengalaman, saling berbagi ilmu seperti itu. Bella di screenshot atau ditulis silahkan. Terus Pingkan. SS, Bu. Udah saya SS. Oh, nanti udah. Saya Oke, Sam. Nah, nanti gini, untuk komunikasi antar ketua kelompok dari seluruh kelas, saya sudah membuatkan grup WA, biar nanti ketika misalnya ada share-share atau barang dagangan yang bisa kalian jual, nanti ketua kelompoknya bisa berbagi info ke anggotanya. Sebentar ya, saya carikan linknya. Nah, silakan ketua kelompoknya boleh join di grup WA. Terus kalau yang punya barang dagangan, boleh nanti langsung menghubungi atau share ke ini ya. Bilang ke ketua kelompoknya, biar nanti ketua kelompoknya bisa langsung share di grup. Karena kelas ini nih, kami baru masuk di kelas 12.1, 12.2, 12.3, belum ada produknya. Saya dari kelas ini baru dapat produk dari Miguel sama siapa barusan udah ada yang WA, Tobias. Miguel itu kayak keset anduk ya, Miguel ya? Iya, Bu. Sama Tobias apa tadi, alat-alat bulu tangkis ya? Oke, nah itu yang bisa kalian nanti promosikan. Jadi semoga nanti
target kita tercapai dalam mengiklan, jadi ada laba ya buat makan-makan nanti. Ada yang mau bertanya lagi? Atau masih ini? Masih penasaran? Nah, untuk tadi pembagian tugas yang kalian yang Kanael jelaskan itu hanya saran saja dari kami. Misalnya ya. Misalnya kalian mau membagi per anggotanya, si ini bagian konten marketing, si ini bendaharanya, si ini CS-nya, seperti itu ya. Tidak mutlak harus begitu, itu hanya saran. Tapi kalau kamu mau seperti itu juga boleh. Nah, namanya orang jualan harus untung. Kamu harus pokoknya ketika kita mengeluarkan sesuatu ya harus mendapatkan sesuatu gitu. Ketika kamu berkorban ya harus punya sesuatu yang kita dapatkan. Makanya beriklanlah dengan sungguh-sungguh dengan barang yang istilahnya barang yang diperlukan, terus nanti melayaninya juga dengan hati. Terus pengirimannya juga nanti sama kalian ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dela udah jelas, Dela? Del? Udah, Bu. Terus ini untuk Udah, ketua Bu. kelompok udah, untuk ketua kelompoknya Pinkan. Pinkan ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, Bu. Udah jelas, Bu. Oke, Stella. Nggak ada, Bu. Oke, Feby. Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Udah jelas berarti ya. Kalau dari Kanael ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan nggak? Dari saya sendiri Bu, sudah untuk teman-teman semangat ya. Sudah ketemu dengan kelompoknya, silakan kalian koordinasi, bikin grup sendiri, silakan. Yang penting kalian bisa bekerja sama, kalian bisa membangun sebuah bisnis ini, dan punyalah mindset, pola pikir, kalian pasti berhasil, kalian pasti untung. Semangat ya. Udah itu aja. Selamat siang. Dari Kak Ronaldo, ada yang mau ditambahkan? Cuman semangat aja ngerjainnya. Terus kalau misalnya memang ada yang nggak bisa, boleh langsung tanya-tanya aja. Pasti. Oke, nah ada waktu 20 menit. Daripada kalian bengong di sini, boleh kalian koordinasi di kelompoknya ya. Nah nanti tiap ketua kelompok bisa menginfokan hasil dari misalnya, oh kelompok saya mau jualan ini, kelompok saya mau jualan ini, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kalian langsung koordinasi dengan kelompoknya. Masih ada waktu lumayan 20 menit. Boleh, silahkan. Selamat siang, terima kasih untuk meet hari ini. Sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Boleh keluar dari meet ini ya? Terima kasih Bu. Bisa, Pak. Oke ya. Terima kasih Bu.